Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Yang tersisa dari pernikahan itu bukan lagi wajah rupawan atau bentuk tubuh yang memikat, tapi obrolan percakapan ringan di pagi hari, saling berbagi, lelah pulang kerja, atau sekedar tertawa karena hal-hal yang kecil. Saat rasa cinta diuji oleh rutinitas dan usia yang menyelamatkan itu justru kemampuan untuk tetap ngobrol tanpa canggung. Lapangan yang rutin gitu ya mitra muslim ya, lapang dada maksudnya, ataupun juga komunikasi yang rutin secara terbuka, ini ternyata punya tingkat kepuasan pernikahan bisa 60% lebih tinggi, yang artinya bukan soal siapa yang paling menarik, tapi siapa yang paling bisa diajak bicara. Maka dari itu, setelah jadi suami istri, yuk lanjutkan menjadi sahabat mitra muslim. Suara Muslim. Iya, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kali ini Keluarga Harmoni sudah berada di edisi 12 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2025. Jadi urutan ya mitra muslim ya, Juli 8, 7, 8 ya, hampir-hampir dicantik-cantikin aja lah tanggalnya. Gimana mitra muslim kabar Anda di siang hari ini? Alhamdulillah cuacanya tadi cerah ya untuk hari ini, karena kemarin-kemarin itu mendung yang tidak berarti hujan, karena memang gak ada hujan kayaknya di Lumajang. Hanya di beberapa daerah di kawasan tinggi-tinggi, kawasan tertinggi gitu ya, ada di Senduro, Gucialit, itu memang beberapa hari kayaknya hampir setiap hari ini selalu turun hujan. Kalau di Lumajang kan enggak, hanya kena imbasnya itu mendung-mendung aja. Semoga mitra muslim semuanya sehat walafiat, diberi keberkahan, kemudian juga selalu bahagia, happy pastinya mendengarkan kita di Keluarga Harmoni. Nah, di sini saya nggak pernah sendiri dong kalau Keluarga Harmoni. Ada narasumber yang selalu setia menemani kita semuanya tuntas sampai tanda waktu 2 siang nanti. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Lumajang, dan juga Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja kita ngobrolin ya tentang rumah tangga no drama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah. Ustadz Suharyo. Saya no drama. Oh, saya no drama. Jadi aman gitu ya tubuhnya Aman, gitu ya, ya. nggak ada drama-drama pilek, Ya, batuk apa gitu. yang terlihat itulah yang kenyataannya gitu. Oh iya, jadi nggak ada drama-drama. Tapi kalau Bu Dokter justru kayak menutupi lelahnya gitu. Jadi kayak selalu happy gitu. Menutupinya dengan cara bajunya bagus ya, cerah ya Bu Dokter ya. Boost power. Oh iya benar. Boost power, Boost power. iya. Dan beliau istirahatnya dan besok di akhirat. Oh iya, itu ya kuncinya yang selalu kita ingat ya. Ingat ya mitra muslim, Itu membuli. istirahatnya kita itu emang di akhirat. Ini dunia itu emang tempatnya kerja keras ya. Capek-capek. Kerja kerja keras enggak sih ya, tempatnya capek berlelah-lelah ya di dunia ini, nanti nikmatnya itu nanti kalau udah di akhirat. Itu poinnya yang selalu kita ingat ya Ustaz Suharyo ya dari Bu Dokter. Jadi mitra muslim juga bisa menyimak tayangan ulang kita ini di akun YouTube-nya Dr. Aliyah _THT official. Jadi bisa cek di YouTube-nya. Jadi ini juga tayang gitu ya. Jadi kalau misalkan mitra muslim saya ngebahas tentang bajunya Bu Dokter, nah bisa dilihat di YouTube-nya Bu Dokter. Jadi emang cerah gitu loh. Saya pas lihat, loh mukanya Bu Dokter kayaknya lelah, tapi kok lihat bajunya
cerah ceria gitu. Iya, distract ya. Iya. Jadi fokus pada baju bukan muka. Oh iya. Awalnya muka. Loh kayaknya kok capek banget. Oke, kita ngebahas tentang rumah tangga yang no drama. Emang kebanyakan kayaknya sekarang ada sih beberapa mungkin influencer itu yang dikit-dikit drama atau selebritis lah dikit-dikit drama gitu loh Bu Dokter. Gimana sih Bu Dokter? Iya kan, ya satu sekarang zaman konten ya. Iya benar. Semua dikontenkan, termasuk urusan rumah tangga. Padahal agama ini kan udah mengajarkan bahwa urusan rumah tangga ini harus ditutup serapat-rapatnya kan. Kekurangan pasangan bukan untuk diceritakan ke orang lain, tapi apa itu namanya, untuk saling saling melindungi, saling menghormati, saling mengayomi, supaya kekurangan itu bisa dicarikan solusi sehingga tidak menjadi kelemahan ataupun kebiasaan buruk. Gitu. Jadi tidak perlulah, misal ya mungkin untuk lucu-lucuan ya, misal perkara uang, nemu si istri kan banyak ya di reel itu ya, nemu di saku suami sama uang, wah ini rezeki gitu. Jadi seolah itu uang aja tuh sampai kayak seolah saling saling ngambil gitu loh. Kayak nggak ada keterbukaan, nggak ada transparansi keuangan. Jadi ada istilahnya uang laki atau uang perempuan kayak gitu. Untuk beli barang pun juga nggak terbuka, harganya dikurangi nolnya, semua begitu ya, seringan kayak gitu. Ya mungkin tuh lucu-lucuan ya, tapi sebenarnya ternyata di masyarakat kita pun banyak yang melakukan hal demikian, tidak sekedar konten, memang itu sudah jamak seperti itu. Jadi ya itu tadi, kebanyakan drama sehingga anak-anak yang dihasilkan drama queen semua. Iya, sehingga ya itu saat menghadapi masalah yang benar-benar masalah ya dalam kehidupan ini, mereka menghadapinya atau menyelesaikannya dengan drama juga. Itu karena memang konten itu tayang atau adanya ide-ide konten itu ya karena mungkin melihat kebanyakan orang ya yang seperti itu, akhirnya dibikin konten akhirnya. Jadi berarti emang kita itu kayak banyak drama ya Bu Dokter? Iya, banyak drama. Nah padahal kan harusnya capek ya kalau drama itu kan, seumpama supaya jaga image kayak gitu kan, akhirnya capek ya. Ya jadilah diri sendiri ya, aslinya demikian. Semua orang pasti ada baik buruknya, nggak mungkin buruk tok gitu kan, nggak mungkin, atau baik tok gitu kan juga nggak mungkin. Nah sama masing-masing kan ada. Nah itu saling memperbaiki lah supaya nyaman untuk ibadah yang lama ini ya, pernikahannya ibadah yang lama ini kan, supaya nyaman. Kalau dibiarkan salah satu atau mungkin satu rumah ini akan terganggu dengan hal-hal yang menjadi kelemahan atau kebiasaan buruk tersebut. Gitu. Kalau dari Ustadz Suharyo gimana ini melihat fenomena banyak banget ya yang pasutri, yang bikin konten, yang kebanyakan drama gitu? Iya, itu sebenarnya ekspresi dari hidup yang main-main, hidup yang pura-pura. Orang berumah tangga itu awalnya kan seluruhnya pakai topeng ya, pakai topeng sehingga tidak kelihatan aslinya seperti apa. Kalau ada kesalahan salah satu pasangannya itu masih topengnya yang mengemuka. Tapi 6 bulan itu sudah mulai kelihatan topengnya terbuka sedikit, satu tahun sudah kelihatan aslinya. Yang suka marah pun sudah kelihatan suka marah, yang suka kepura-puraan akan kelihatan. Semakin lama semakin kelihatan aslinya. Dan balik lagi berputar seperti jarum jam, begitu semakin lama topeng itu dipakai lagi. Orang itu berumah tangga kalau sudah semakin tua banyak juga yang pakai topeng, karena sudah tidak suka lagi kepada keseriusan pasangannya itu, kepinginnya yang tampak adalah yang baik-baik saja. Maka kenapa sih terjadi kadang-kadang itu perselingkuhan ya, perselingkuhan di usia tua itu ya karena mereka tidak mencari bentuk aslinya, tapi kepura-puraan itu, nggak senang berlagak senang. Ada orang istilahnya
diajak ngomong, diajak kok lancar-lancar saja, padahal aslinya kan enggak. Kenapa laki-laki itu senang kepada wanita yang bukan di rumahnya? Ya karena kadang-kadang kepura-puraan itu yang ditampakkan. Dilayani dengan baik, diajak diajak ngobrol enak. Padahal itu kan pura-pura semua, pakai topeng semua. Hati-hati dengan topeng. Berarti yang pakai topeng itu sebenarnya bukan pernikahan usia muda aja ya Ustadz Iya ya? sama, tua nanti akan balik lagi itu. Oh iya, itu berarti emang kebanyakan drama ya. Jadi kayak masih belum bisa menerima gitu ya. Belum bisa menerima, dan ini biasanya tergambar dari curhat-curhat di medsos ya. Kenapa ya, kalau kita lihat lah, kita ikuti, kenapa ada curhat kemudian ditanggapi serius, seolah-olah serius, padahal itu sebenarnya kan nggak serius. Ya itu topeng lagi. Topeng Hati-hati bagi mereka yang rumah tangganya masih hitungan 20 tahun ke atas, itu akan ada ancaman-ancaman baru yang itu sangat berbahaya. Maka banyak cerai di usia-usia tua. Dan catatan di pengadilan agama itu angka perceraian semakin kesini bukan semakin sedikit, tapi semakin menggurita, semakin banyak. Ya. Jadi kayak pernikahan itu jadi kayak istilahnya apa ya, kalau haramnya itu pacaran gitu ya, ya gampang putusnya gitu ya. Enggak sih. Jangan. Jadi kemana-mana ini. Sebab kan memang nikah itu kan jangan niatnya dari awal biar ada yang ngurusin gitu kan. Kalau sudah niatnya begitu, nah ini mau mencari pasangan atau mencari asisten kan begitu. Soalnya menikah itu kan soal dua kepala yang saling membangun rumah tangga. Yang bangun rumah tangga itu ya berdua, suami dan istri. Keluarga-keluarganya jangan ikut-ikut. Nah, jadi yang didengarkan ya antara suami dan istri. Kalau keputusan bersama, keluarga besar ikut semua, mesti jadinya berantakan. Itu ya didengarkan boleh, tapi bukan dijadikan keputusan. Nah, jadi harus saling terbuka antara suami maupun istri itu. Karena sebenarnya rumah tangga itu bahagianya itu sesederhana itu sebenarnya. Cuman karena banyak yang pengen intervensi ya, jadinya kebanyakan tuntutan gitu. Iya. Memang kalau udah urusan rumah tangga itu kadang kitanya nggak mau drama, tapi kebalikannya mungkin pasangan kita gitu. Dan sebenarnya juga nggak boleh ya Bu ya, untuk kayak mengumbar dikit-dikit story tentang rumah tangga gitu. Ya, karena ya itu tadi harus ditutup serapat-rapatnya. Karena rumah tangga yang baik itu kan tidak memerlukan orang ketiga ya untuk memecahkan permasalahan rumah tangganya. Dan itu nggak mudah di zaman sekarang karena kan godaan flexing ataupun curhat di sosmed, status ya itu kan besar sekali. Nah, kekurangan pasangan memang sudah ada aturan di agama ini tidak untuk diceritakan ke orang lain. Titik lemah pasangan pun harusnya disampaikan ya, ataupun dicarikan solusi yang baik saat timingnya tepat, agar kekurangannya itu tidak jadi titik lemah yang diserang rame-rame oleh orang di luar. Ataupun titik lemah itu tidak jadi kebiasaan buruk yang diulang sehingga bikin jengkel pasangan yang lain itu. Jadi memang harus saling memahami ya. Kan tidak mungkin ya terjadi pernikahan kalau antar pasangan ini, antara suami maupun istri tidak saling memahami, tidak saling menghormati. Buat apa menikah kalau tidak ada kesepahaman ya? Iya benar. Tidak ada kesepakatan. Oke, jadi memang ada beberapa poin ya yang harus kita lakukan juga untuk membangun rumah tangga no drama. Nah, apa saja nih yang bisa kita lakukan supaya rumah tangga yang kita jalanin itu nggak kebanyakan drama gitu, nggak kebanyakan flexing, nggak kebanyakan diumbar di media sosial gitu. Nanti ya Mitra Muslim ya, kita lanjutin di sesi yang kedua bersama Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo AP. Apa saja sih yang harus dilakukan supaya rumah tangga tidak kebanyakan drama? Anda juga bisa ikut berdiskusi nih, bisa ikut
berkomentar juga kira-kira rumah tangga yang tidak kebanyakan drama tuh seperti apa. Bisa komen di sini di 0811 3400 899. Kita jeda dulu, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya mitra muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita ngebahas tentang rumah tangga no drama. Jadi apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya bisa membangun rumah tangga yang no drama. Jadi nggak dikit-dikit mewek, nggak dikit-dikit posting, nggak dikit-dikit mengeluh gitu kali ya. Nah gimana nih, apa saja Bu Dokter yang bisa dilakukan untuk membuat rumah tangga no drama? Ya memang dalam rumah tangga itu konflik itu wajar ya. Tetapi bagaimana cara menyelesaikannya itu yang mungkin bikin hubungan ini langgeng, dan bahkan sampai ajal menjemput pun tetap seperti seolah tak pernah kehilangan. Karena cara menyelesaikan masalah itu yang mesti kan kebawa ya. Jadi kebiasaan maksud saya. Nah, masalahnya adalah masing-masing pihak ini, baik suami maupun istri, harus mau belajar mendengar dan memperbaiki bareng. Mau nggak? Biasanya kan sukanya ngomong ya. Iya, nggak mau mendengar. Jadi dalam rumah tangga ini cara bertengkar itu menentukan nasib pernikahan gitu. Oh iya. Jadi cara pasangan menyelesaikan konflik itu jauh lebih penting daripada beratnya masalah itu sendiri. Ya kan biasanya kan nggak punya uang, nggak bisa apapun, jadi nggak punya uang titik ya. Gimana cara menyelesaikannya itu sebenarnya yang lebih bisa membuat kehidupan pernikahan itu lebih langgeng, lebih bahagia daripada akhirnya memang dapat uang yang jadi target gitu. Nah mungkin nanti Ustadz Zahri akan menambahkan ya, karena beliau kan sudah handal ya masalah seperti ini. Ya, banyak menerima curhatan. Ya. Jangan keliru tulis handal, jangan es loh. Sandal dong. Dan memang timing itu penting ya, pilih tempat dan waktu yang aman untuk ngobrol masalah apa nih yang mau diangkat. Jangan sampai ngobrol mengangkat masalah saat jam capek, jam lapar, atau mau ngangkat suatu masalah sambil pegang HP. Jadi kan menunjukkan ketidakseriusan, atau sambil menghindari masalah utamanya. Jawabannya itu seolah seperti meremehkan. Nah ini penentuan timing ini penting, dan memang harus fokus, satu sama lain harus fokus, bukan mau berniat menyalahkan atau mengunggulkan dirinya sendiri karena sudah punya solusi, bukan seperti itu. Dan belajar mendengarkan itu penting. Dengarkan dulu sampai habis, jangan kebiasaan memotong. Nggak sabar motong, dan jangan dikit-dikit membantah ya. Nggak terima membantah. Jadi selesaikan dulu omongan itu, setelah selesai baru dicari jalan tengahnya, dan pastikan untuk selalu fokus pada masalahnya, bukan menyerang pribadi. Sudah selesai kalau menyerang, kamu itu mah kebiasaan ya, sudah, berarti kan sudah stigmanya kan jelek. Tapi kayaknya nggak enak ya Bu Dokter ya, kalau apalagi perempuan nggak mengungkit-ngungkit masalah yang dulu gitu. Kalau lagi berantem itu kebiasaan ya, buruk. Iya. Jadi kamu tuh selalu egois, makanya itu kan akhirnya siapa yang mau diomongin egois? Kita sendiri pun kalau diomong egois kan nggak terima. Iya, nggak nyaman kan. Iya. Akhirnya ya sudah gitu kan. Akhirnya nggak selesai nih masalah ini. Nah, terus nanti kalimat berikutnya omongan yang kurang baik, yang nyesel aku, entah nyesel nikah, entah nyesel ngangkat masalah ini, entah nyesel mau ngajak diskusi atau gimana. Nah, terus yang satunya ngerasa apa-apa akhirnya aku sendiri menyelesaikan, sok berlagak hero ya. Dialah satu-satunya hero di dunia ini. Yang lainnya numpang. Nah itu akhirnya kan enggak ada kebersamaan ya untuk menyelesaikan masalah. Sikap untuk menyelesaikan masalah itu jauh lebih penting daripada beratnya masalah itu sendiri. Oke, kalau dari Ustadz Suharyo,
Mungkin ada tambahan ya, apa sih yang bisa dilakukan gitu loh supaya nggak kebanyakan drama? Iya, memang rumah tangga atau keluarga itu harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu komunikasi yang bisa menyadarkan, bukan malah memanas-manasi suasana ya. Jangan merasa puas dengan apa yang statement yang disampaikan kalau orang lain harus sakit hati. Maka gunakan istilah perjalanan untuk buka tutup. Yang satu bicara, biar aja bicara dulu sampai tuntas. Setelah itu baru dia gantian bicara. Buka tutup ya, supaya belum selesai ngomong sudah dipotong, kata dokter tadi kan, itu kan menyakitkan. Biar dulu, nanti orang itu kalau didengar habis deh bahannya. Iya, kalau apa istilahnya, kalau host itu kan memang banyak ngomong ya, tapi kalau di rumah itu kan tidak ada profesi. Oh iya. Iya, tidak ada profesi. Semuanya itu harus didengar, harus mau mendengar dan seterusnya. Kemudian kembali lagi juga bahwa berumah tangga itu apa sih tujuannya, kan Quran menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari keterpurukan, dari siksa api neraka itu. Kalau ada pasangannya yang sudah mulai agak melenceng sedikit, diingatkan, diluruskan lagi. Dan kalau diluruskan jangan sakit hati, harus ada mengalah. Maka cara bertengkar yang baik dan syar'i itu, ini ada bertengkar secara syar'i ya. Yaitu bertengkar yang merangkul. Isinya itu merangkul, bukan memukul. Siapa sih orang suka dipukul? Kan nggak ada. Pasangan hebat, seorang yang paling sabar di muka bumi ini, kalau dipukul pasti sakit hati. Dia dalam dialognya mengundang perasaannya, bukan menendang ya, diundang lah supaya terjadi dialog yang enak. Karena orang dialog itu kan dia yang dibutuhkan itu suasana batinnya pada waktu yang tepat, suasana yang tepat begitu. Ya, mengobati bukan menyakiti. Dialog yang enak itu ya mengobati, bukan menyakiti perasaan pasangannya. Ada orang yang puas kalau dia pasangannya sudah kelepek-kelepek, ya sakit hati, itu seneng kontak gitu. Padahal kan sakitnya bersama sebenarnya kan itu. Sakitnya pasangan itu ya juga sakitnya istri, juga sakitnya suami. Karena berumah tangga itu begitu qabil tuh nikah itu harus dipertahankan sampai nyawa berpisah keduanya. Tidak di tengah jalan kemudian menjadi orang pemenang di rumah tangga. Saya selalu menang dalam pertengkaran dengan pasangan saya, kata sang istri atau kata sang suami. Kalau dia menjadi pemenang ya jadi petinju aja di atas ring. Tapi rumah tangga itu kan butuh keteduhan, butuh ketenangan, butuh suasana yang ya menghargai. Orang itu kalau dihargai seneng kok. Jadi itu rumah tangga yang bagus, sebagaimana Rasulullah nyatakan, keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik. Suami yang hebat, kata Rasulullah, adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya. Nabi itu kalau ada ketidakcocokan dengan pasangannya, masuk kamar, berdiam diri, beristighfar. Mertuanya yang bingung malah justru menyalahkan anaknya. Kenapa Rasulullah kok ada di dalam ruangan terus, di kamar terus? Kamu ya yang salah, begitu. Tidak kemudian apa? Ya dalam rangka koreksi diri, kamu ya yang salah. Aisyah sering dikatakan Abu Bakar, ayahnya. Enggak ya Rasulullah, saya cumannya itu kemudian ayo kamu minta maaf saja kepada Rasulullah. Beres. Oh iya. Ya, kalau sudah cumannya itu berarti kayak menunjukkan ada mengecilkan sesuatu yang sebenarnya agak besar. Dengan kata-kata cuman. Maka orang bicara sering mengatakan cuman, kemudian tetapi itu kan menghilangkan sebelumnya. Dan Rasulullah adalah contoh keluarga yang terhebat di muka bumi. Beliau itu kalau ditanya pada istri-istrinya yang 9 orang itu selalu memuji Rasulullah. Kalau di Indonesia di dunia ini, kalau misalnya ada seorang istri, seorang suami yang punya istri 2 misalnya, ditanya salah satu di antara istrinya itu pasti akan bicara keburukan suaminya. Ini enggak, seluruh istrinya memuji Rasulullah karena kehebatannya. Bahkan kata-katanya Aisyah itu kan begini, bagaimana akhlak Rasulullah di rumah? Hulukuhul Quran, akhlak beliau itu Quran. Coba perilakunya dituntun oleh wahyu. Ya semua wanita ya senang dinikahi oleh Rasulullah. Jaminannya surga,
kalau salah beliau diam, bahkan pernah kemalaman pulang, Nabi itu kan ketok pintu 3 kali itu nggak bangun-bangun Aisyah. Ketokan pertama agak keras, baru kedua agak berkurang, ketiga agak lemah. Kemudian Rasul langsung tidur di depan pintu. Begitu jam 3 malam waktunya sholat tahajud, Aisyah kaget, di mana Rasulullah, orang yang sangat mulia itu kok tidak ada di samping saya gitu. Oh iya, Rasulullah belum datang. Dibuka pintunya, Rasulullah kaget, Aisyah juga kaget, minta maaf Rasulullah. Pertama kali yang minta maaf Rasulullah, maaf Aisyah, maaf, saya kemalaman pulangnya sehingga tidak bisa bangunkan engkau. Kata Aisyah, maaf Rasulullah, saya mungkin ngantuk. Jadi ketiduran. Kata maaf mengemuka pada suasana yang seperti itu. Tapi bagaimana ketika misalkan dalam menjalankan rumah tangga gitu ya, ada itu termasuk hubungan rumah tangga yang sehat atau tidak ketika salah satu dari pasangan itu lebih baik kayak menyimpan atau tidak mau tahu isi HP-nya karena dia takutnya kalau dia ngecek kayak ada rasa sakit hati gitu, takutnya. Jadi lebih baik ya dia kayak nggak tahu, terserah aja misalkan suami atau istrinya mau ngapain gitu, yang jelas dia nggak tahu. Nah itu apakah hubungannya sehat juga atau tidak? Iya, kalau tidak ada kecurigaan sama sekali juga nggak benar. Tidak ada kontrol ya. Iya. Cemburu itu boleh, tapi cemburu buta nggak boleh. Cemburu itu tanda bahwa orang itu punya cinta kepada pasangannya. Misalnya kita lah bertiga ini, bagaimana dengan HP kita terhadap pasangan kita? Boleh nggak pasangan kita membaca atau pegang HP kita? Boleh. Kalau ada Notif. Kesehatan itu lihat grafiknya kemudian naik gitu. Jadi ada juga kan yang kontennya dilihat istri terus tapi dia gemeteran gitu ya Ustadz ya. Sholat jamaah itu. Iya. Jadi kayak pengen cepet-cepet selesai sholat soalnya HP-nya dilihat istri. Oh iya. Oh iya. Kalau Ustadz nggak gemeteran? Insya Allah sudah terbiasa. Sudah terbiasa karena sudah tua ya. Artinya sudah buat apa sih kita menaruh curiga berlebihan. HP silakan aja dibawa gitu. Hidup itu lebih tenang kok, lebih nyaman daripada menyimpan sesuatu yang menggetarkan. Ada notif udah langsung deg-degan gitu. Nah itu apakah misalkan ada yang memilih seperti itu, jalan yang seperti itu untuk tidak mau tahu, terserah gitu, itu sehat atau enggak Ustadz? Ya nggak sehat. Harus ada kecurigaan sebagai kontrol. Iya. Menyelamatkan juga kan tujuannya, bukan mencari kesalahan. Kalau kita mencari kesalahan pasangan, siapa sih yang selalu benar? Pasti adalah titik salahnya. Tapi dengan keterbukaan, saling menghargai, saling memaafkan, itu selesai. Iya. Jadi ya mendingan maksudnya biasa aja gitu ya. Yang ngontrol sesekali gitu nggak apa-apa gitu ya. Kalau dari Bu Dokter sendiri gimana Bu Dokter? Apa ini? Ya kalau misalkan ada yang lebih baik dia nggak tahu apa-apa tentang pasangannya gitu, terserah aja karena dia nggak mau sakit hati ketika kalau misalkan ada sesuatu yang disembunyikan terus dia tahu. Berarti dari segi itu sudah nggak ada rasa kepercayaan ya. Kalau saya pikir ya bukan berarti kita percaya 100% enggak, tapi kepercayaan itu adalah menurut saya dasar alasan untuk membangun kesepakatan dalam hal ini itu rumah tangga. Kalau tidak ada kepercayaan, kenapa membangun rumah tangga? Kan berarti itu ada mencurigai ya. Kemudian tapi seolah ditutup-tutupi, seolah nggak terbuka. Ketidakterbukaan ini nanti berujung ada satu hal penyimpangan lah. Yang di masa yang akan datang nanti gampang terjadi time bomb ya, bom waktu lah. Kita seperti melihara seperti itu. Dari praduga kita, sebenarnya kita bukannya tidak pengen tahu, tapi khawatir kita nanti terluka seperti itu ya. Khawatir kita, nah kekhawatiran yang tidak jelas itu bikin penyakit. Justru malahan kayak kita akhirnya kayak mendem sendiri gitu ya Bu Dokter ya. Penyakit. Kita sering berprasangka ya. Suami ngomong belum selesai atau belum jelas omongannya kita sudah berpikir yang enggak. Akhirnya kita kelelahan sendiri, muka juga enggak enak dilihat. Akhirnya nanti ngelihat yang lain yang lebih ini, cuma ngelihat doang sudah ribut nanti. Iya. Itu. Nah, karena kan sekarang yang lagi rame kan, karena
suami atau karena lelaki tidak bercerita ya. Gitu kan yang lagi rame kan. Nah, dan sekarang jawabannya kan karena istri butuh tempat bercerita tapi bukan mengeluh ya. Cuma butuh tempat pengen aja, cerita, pengen cerita iya. aja. Ya, pengen didengarkan. Oh Ya, iya. pengen didengarkan, bukan berarti itu mengeluh, bukan berarti dia tidak bersyukur, bukan ya. Biasanya ini perempuan itu bercerita karena untuk mengurangi rasa stres atau rasa capeknya dalam mengurus keseharian itu. Itu Nah, juga dari kesehatan ada ya Bu Dokter iya, ya? iya. Nah, kalau sudah dibiasakan mendem sendiri ya, kalau memang sudah ada solusi Iya. ada solusi, akhirnya dia jadi cemas yang tidak jelas ya, sulit tidur, akhirnya gangguan tensi ya. Kemudian juga pikiran itu gampang tegang, gampang panik, sehingga untuk menyelesaikan masalah itu tidak imbang. Oh. Prasangkanya dulu yang diikutin, belum udah takut duluan, belum ngapa-ngapain udah takut ini kalau keluar rumah nanti kecelakaan. Oh, gitu iya, udah iya, iya. pikirannya Udah pikirannya alay, gitu ya. Heeh. jadi nggak ngapa-ngapain, akhirnya stres, depresi, mengurung diri. Nah, itu kan berisiko ya. Siapa sih yang seneng pasangannya atau orang serumah itu ada yang sakit seperti itu? Benar. Itu nanti kan membebani dan itu mengganggu, karena sikap seperti itu menular. Oh, sikap seperti itu justru Menular. bisa menular Iya, Bu Dokter. menular. Nanti ya bikin cemas nanti. Ini kenapa kok gini? Aku salah apa? Nah, tambah. Oh. Nah, tidak jelas semua. Akhirnya siapa nanti yang ngurus keluarganya, ngurus anaknya, siapa? Kalau cemas-cemas tidak jelas. Kenapa iya. tidak duduk bersama? Keluarkan aja. Diobrolin. Unek-unek yang selama ini itu apa aja. Nah, kalau takut memulai ya nggak pernah berakhir. Oke. Iya, karena sudah dalam bentuk rumah, kecuali belum berumah tangga ya. Ya udah, nggak usah berumah tangga seperti itu ya. Tapi kalau udah berumah tangga, Kalau udah otomatis ya berumah kita tangga, jalanin. Iya, harus dijalanin. Ya udah, terbuka aja. Jangan berpikir ini memalukan atau gimana. Ya, intinya kan mari kita cari solusinya bareng-bareng, bukan mencari kesalahannya bareng-bareng. Oh iya Gitu. baik. Jadi memang semua itu harus ada keterbukaan, terus nggak usah ada rahasia gitu ya, Ustadz Bu Dokter. Ya rahasia boleh, cuman ya kecil aja. Ya asal itu tidak mengganggu keutuhan keluarga ya. Rahasia personal apa yang pokoknya mungkin ada masa lalu yang tidak menyenangkan atau apa, kan tidak perlu diungkap, kalau itu malah tambah bikin keruh keluarga gitu. Oh iya. Ya, Jadi ya kita udah. harus milih-milih juga apa yang harus diceritakan, apa yang harus Iya, dibuka tapi juga nggak gitu banyak ya. yang ditutupin itu ya, pokoknya yang dasar-dasar aja, tapi itu tidak mengganggu gitu loh. Ya masing-masing dari kita kan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Baik. Nah, intinya tuh harus menghargai dan menghormati peran masing-masing. Nggak bisa si suami yang paling hero menyelesaikan semua, sementara istri hanya sebagai dayang pelengkap penderita ya. Cuma pendukung doang Iya. ya. Iya, cuma gitu doang. Oke, kita jeda dulu ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Ini kita akan memutarkan beberapa pariwara yang sudah menanti di menit 46 ini. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Ya Mitra Muslim, sudah di menit 52 lepas dari jam 1 siang. Masih ada sedikit waktu ya untuk kita membahas tentang rumah tangga no drama. Jadi memang mungkin kalau sekarang itu kebanyakan drama ya mungkin hanya sekedar konten saja gitu, nggak apa-apa sebenarnya ya Bu Dokter ya, kalau hanya untuk kepentingan konten gitu. Ya kan itu kan kalau guyon-guyon ya gitu. Asal nggak berlebihan, nggak nyari validasi ya. Oke. Dan sekarang Iya, kan ya. konten nyari validasi. Iya ya, nyari ini centang biru gitu, yang biar monet gitu sih biasanya. Tapi asalkan itu tidak menimbulkan apa-apa dalam keluarga, ya nggak apa-apa gitu ya Bu Dokter ya. Kadang mempengaruhi rumah tangga yang lain untuk meniru apa yang ada di dalam konten. Oh iya. Ya, itu yang mungkin nggak disadari oleh si pembuat konten. Si pembuat konten bikinnya hanya untuk lucu-lucuan, Iya. hanya untuk sekedar apa ya, mengurangi ketegangan atau bagaimana. Nah, dianggap oleh, belum tentu dianggap seperti itu, dianggap oleh yang lain, wah
Oh, berarti yang lagi tren sekarang kayak gini loh, mungkin mikirnya begitu. Jadi dia berlaku sama ke suaminya atau ke istrinya, ya penuh apa ya, kecurigaan yang nggak jelas ya, penuh dengan praduga-praduga, nya ribut melulu. Ya, Iya benar-benar. padahal kehidupan ini udah ruwet ya, udah rumit. Kenapa itu dibawa ke dalam rumah ya? Iya, iya benar. Kita di luar kita berinteraksi dengan orang aja kayaknya udah ruwet gitu. Terus kenapa dibuat ruwet gitu kan? Emang agak aneh. Agak-agak gitu. Iya. Agak lain gitu ya, agak lain. Nah, supaya terhindar dari rumah tangga yang no drama ini, supaya terhindar gitu ya. Apa sih yang seharusnya bisa bisa dijaga, bisa dilakukan gitu, Ustadz? Justru harus bukan terhindar dari drama ya. Ya terhindar dari drama. Oh iya ya, Iya. terhindar dari drama ya. Kan rumah tangga no Ya, drama. iya benar. Iya berarti hostnya ini yang salah ya. Iya benar. Padahal tulisannya ini udah benar ya. Aku tuh bikin list supaya rumah tangga bebas dari drama. Nah Ya. itu ya. Cuma pengucapannya ya Iya. kayak nggak sinkron gitu loh, Ustadz. Ya. Ya pertama biasakan ada pola hidup keterbukaan dengan pasangannya. Apa saja kalau bisa bicarakan, jangan ada disimpan sendiri, jangan merasa mampu mengatasi semua itu dengan dirinya sendiri. Bicarakan bersama, di situ akan terlatih sikap saling menghargai, saling mendengar, dan menjadi pembicara yang baik. Pembicara yang baik itu pembicara yang tidak memojok-mojokkan pasangannya, tidak mengungkit luka lama. Biar saja lama itu bagian dari sejarah. Yang penting ke depan bagaimana kita melakukan yang terbaik. Menjadi pembicara yang baik itu adalah pembicara yang menginspirasi, memotivasi juga. Jadi pasangannya bisa tergerak mengarah kepada hal yang positif. Karena dua latar belakang yang berbeda, pengalaman hidup, latar belakang pendidikan dan seterusnya, itu menyebabkan seseorang dalam rumah tangganya itu bisa menjadi berbeda, bahkan sangat berbeda, bisa juga bentrok. Maka hargai semua perbedaan itu dengan cara melangkah sesuai dengan tujuan yang dirumuskan di awal berumah tangga itu. Iya. Biar nggak kebanyakan drama. Betul. Jadi semuanya harus diomongin gitu ya. Tapi kadang ya suka cari waktu yang pas itu ya, kayak tadi Bu Dokter Iya. bilang timingnya harus pas, jangan pas lagi capek. Iya. Emosi iya jadinya kan kalau Iya. waktunya nggak pas itu kan. Kayak nambah beban akhirnya. Karena itu berarti kurang memahami ya kondisi yang ada. Pada prinsipnya rumah tangga itu kan harus memahami peran masing-masing. Bukan berarti yang satu raja, yang satu pembantu atau dayangnya, kan tidak begitu juga. Bukan berarti yang satu harus dimuliakan karena di kita patriarki masyarakatnya, yang satu harus memuliakan, harus mau menderita, harus mau berkorban dan sebagainya karena kejayaan pemimpin keluarga ini kejayaan bagi keluarga, kan bukan begitu. Dalam keluarga itu harus membuat ruang tumbuh bagi semua anggota keluarga, bukan satu saja yang tumbuh, semuanya harus bertumbuh. Semakin banyak yang bertumbuh, nah berarti itu makin sejahtera, makin banyak cita-cita yang akan tercapai oleh rumah tangga tersebut. Itu salah satu kunci rumah tangga sakinah ya. Jadi saling menghargai kebaikan dan kelebihan pasangan, dan juga menutup rapat semua kekurangan, kelemahan dan aib itu harus ditutup dan memperbaikinya. Bukan sekedar ditutupi kemudian dibelain, itu salah itu. Oh Kan iya. kebanyakan gitu nih, karena ini pasangan saya, ini memang Jadi kayak- aibnya, ini memang kelemahannya, saya tutupi rapat, saya bela karena saya ada pasangan ini. Salah itu. Tambah berantakan nanti. Misal nih ya, ngasih tiba-tiba ngasih uang atau ngasih apa yang nggak jelas. Salah satu harus mengingatkan ini dari mana Pak. Kalau enggak, ini uang nggak jelas dari hasil, kan sekarang trennya Indonesia memang ya banyak yang nggak jelas itu. Wah, pokoknya yang penting bawa rezeki, uang rezekinya tanyakan dong. Tanyakan dari mana? Iya, dari gitu. mana. Semua orang dikasih ya senang. Cuma apakah uang ini akan membawa
membawa keberkahan atau membawa musibah gitu. Gitu. Jadi tanyakan asal usulnya, jangan pakai nggak tahu, pokoknya tak pakai salah. Intinya Gitu. memang setiap rumah tangga itu harus memiliki komunikasi yang Iya, bagus gitu ya. betul. Iya, jangan monolog ya. Nah, iya, monolog mah kayak saya siaran sendiri tanpa narasumber. Iya. Harusnya dialog. Iya, makanya kalau monolog ini berarti jomblo aja kan berarti. Ya ngobrolnya sama tembok gitu ya, curhat gitu. Iya, memang kalau misalkan untuk yang no drama kayaknya hari gini itu memang kebanyakan drama, termasuk konten juga kita dijejelinnya dengan drama-drama itu tadi gitu ya. Berarti dari segi kitanya sendiri yang harus bisa memilah-milah konten-konten bagus gitu ya Ustadz ya. Ya, drama itu boleh kan. Boleh. Ada drama yang mengungkapkan kepahlawanan, peristiwa yang baik, boleh. Yang dimaksud no drama tadi itu kan drama yang negatif ya. Iya. Ya. Berkeluarga itu kan tidak sama dengan banner. Banner dipajang di pojok jalan supaya orang membaca secara tuntas narasi yang ada di situ, supaya orang tahu maunya. Sementara keluarga kita sebagian harus tertutup untuk orang lain, terbuka untuk diri kita dan keluarga kita sendiri. Kalau untuk orang lain jangan semua dibuka lah. Masa ada seorang wanita memotret suaminya yang sedang duduk di meja kondisi ngorok, tertidur lelap, kemudian dikasih narasi, inilah kondisi suami yang menjengkelkan gitu. Kemudian di-share kemana-mana. Jadi bahan memalukan gitu Iya. ya. Iya. Kadang juga ada ya Ustadz ya. Iya. Maunya guyon itu ya. Iya, tapi kan jadi bikin malu ya, mana nggak di stiker lagi ya. Iya, jelas banget gitu ya, lagi ngorok, lagi posisinya yang pas banget tuh, pas lelahnya maksudnya. Jadi memang kita semua emang harus milih-milih ya mitra muslim untuk konten-kontennya, terus pembahasannya waktunya juga gitu ya. Pembahasannya ini bukan pengen ngerahasiain, tapi mungkin ini pas nggak nih dengan waktunya gitu ya Bu Dokter ya, supaya rumah tangganya tuh tenang, iya benar. Ya, tenang itu bukan berarti tanpa konflik, ya, tapi karena timingnya tepat. Nah, iya, jadi kita mau menyelesaikan masalah juga lebih tenang lagi. Betul. Oke, ini sudah jam 2, pas. Monggo closing statement dari Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Iya, Ustadz Haryo. Iya. Oh, ya Ustadz Suharyo. Saya tunggu kok enggak segera disampaikan Bu Dokter saya. Ya, berumah tangga itu idealnya harus selalu on the right track ya, pada jalur yang benar. Sikap kesehariannya juga harus benar, kecerdasan spiritual dan religinya juga harus benar, harus maksimal dan mengagumkan bagi orang yang melihatnya sehingga menjadi inspirasi. Ingin meniru keluarga si fulan itu lebih baik, saya tak niru itu. Ya, ini kan menginspirasi. Ini yang disebut dengan pahala jariah itu. Dia diam-diam aja, tenang-tenang aja, enjoy saja, tapi orang lain menirunya. Dan dakwah yang seperti itu efektif. Tidak harus ceramah, tapi dengan perilaku. Rumah tangga yang hebat adalah rumah tangga yang teduh, tenang, dan menginspirasi bagi orang lain. Masya Allah. Dari Bu Dokter? Ya, prinsipnya kan dalam rumah tangga itu harus saling menjaga keseimbangan. Nggak membuat masalah jadi besar ataupun mengecilkan masalah. Bisa tetap tenang walaupun badai menerjang. Jadi ada yang bisa jadi pengendali air, ada yang pengendali api, begitu ya. Supaya masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang penting bukan sekedar sepakat, tapi ada mufakat di dalamnya. Masya Allah, keren kalau bagian closing statement mah ya. Intinya dapat banget. Terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Sehat selalu. Ditunggu pekan depan lagi kita sharing-sharing lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.